Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bersama-sama bersilaturahmi, khususnya di TPA Masjid Nurul Huda, Kampung Sukadamai, Sri Kuala Lobang. Benar ya Bu ya? Oke. Selawat beserta salam selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ucapan terima kasih kami kepada kelompok Dasar Wisma, Ibu Nelmi dan teman-teman Ibu Nelmi dan ibu-ibu lainnya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini, memberikan sosialisasi atau ngobrol-ngobrol ringan ya Bu ya. Lebih enak ngobrol-ngobrol ringan tentang bank sampah. Dalam hal ini Bank Sampah Pensosmas berkedudukan atau sekretariat di Tanjung Uban Selatan. Saya sebagai posisi sekretaris, Pak Ketua kami Pak Miswanto sebagai posisi Ketua Bank Sampah Pensosmas, Ibu Sumina sebagai logistik dan manajer kami lah. Beliau adalah orang tua kami, senior kami di Bank Sampah Pensosmas. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, nanti materi yang akan disampaikan bisa langsung dipaparkan oleh Pak Ketua kami. Monggo ibu-ibu nanti apabila ada keinginan bertanya, jangan malu, jangan takut ya. Jadi pemahaman kita tentang bank sampah yang sebelumnya ratingnya mungkin 1 apa 2, dengan adanya sosialisasi ini, pemberian materi ini bisa pemahamannya menjadi lebih meningkat. Baik, terima kasih Ibu. Saya persilakan kepada Pak Ketua kami. Ketua silakan. Jadi kami memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Linda, sekretaris kami, dan Ibu Sumina sebagai logistik. Kami ada bagian-bagiannya masing-masing. Saya Miswanto sebagai penanggung jawab Bank Sampah Pensosmas, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, yang berdomisili di RT 2 RW 1 Jalan Datuk Sabladar, Kampung Kamboja Dalam. Nah, ibu-ibu, nantinya sebelum kita memperkenalkan apa itu bank sampah. Bank sampah itu tempat pengolahan sampah yang sudah terpilah, dan disitulah masyarakat nanti membawa sampah-sampah yang sudah terpilah, baik itu sampah organik, baik itu sampah anorganik. Jadi di bank sampah itu menabungnya tidak pakai uang, menabungnya pakai sampah yang sudah dipilah. Tujuannya adanya bank sampah itu untuk merubah tentang perilaku individu kita. Sebelum membuang sampah kita pilah terlebih dahulu. Jadi tidak semua sampah kita buang ke tong sampah ataupun kita buang tempat pembakaran sampah. Namun sebelum kita membuangnya kita pilah terlebih dahulu, yang mana organik, yang mana anorganik. Dan tujuan selanjutnya kita bisa membantu lingkungan kita bersih dari sampah. Tujuan pertamanya itu tadi kebersihan lingkungan, dan di situ juga manfaatnya dapat setelah kita mau memilah sampah. Paling tidak sudah mengurangi beban tempat pembuangan sampah. Dan tadinya kita belum mengenal bank sampah, itu semua sampahnya kita buang. Sudah di brosur sudah saya ada ini sedikit bisa ibu-ibu baca. Sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah terurai dan bukan dari makhluk hidup ya. Kita ambil yang simpel pengertiannya agar nanti ibu-ibu bisa oh ini sampah anorganik, kenapa dia bukan dari makhluk hidup, kan gampang nih ya kan. Dan lama terurai oleh alam apabila kita tidak membantu untuk membawanya ke tempat proses daur ulang atau tidak membawanya ke bank sampah. Kenapa? Kita bisa ambil contoh sampah anorganik. Ini sampah anorganik yang bukan dari makhluk hidup. Awal mulanya dari hasil tambang, dari minyak bumi, diproses jadilah plastik ini. Ya, ini sampah anorganik. Yang sampah organik itu tadi sampah yang mudah terurai, tidak lama terurainya. Cukup 3 bulan paling lama. Itu daun-daun keras, kayu ya. Apabila kita mau mengolahnya bisa jadi media tanaman, jadi kompos, bisa jadi pupuk cair. Makanya saya di sini bawa tong sampahnya 2.
Jadi minimal ibu-ibu nanti kalau bisa di rumah tong sampahnya 2. Pintu dapur kita buang sampah organiknya di sini, ya kan? Jadi nggak jauh, jangan kena hujan. Jadi kalau udah kena hujan berarti kan basah ataupun ininya cepat rusak. Ini mengeluarkan modal kurang lebih sebenarnya 30 kerannya 10, jadi 70 sudah bisa kita buat jadi pengolahan sampah organik. Yang bawah dapat pupuk cair, yang atas dapat komposnya. Tadi kalau seandainya ibu-ibu mau cepat pakai sarung tangan, ataupun ibu-ibu mau cepat tadi balikin aja gitu ya Bu ya. Kalau misalnya Gigi mau nggak ada ya tadi ya Bu ya, sisa dari limbah dapur masukin, itu kan berarti bau. Supaya nggak bau, masukin daun kering atau tanah, itu untuk menguranginya ya. Untuk begitu kita mau masukin lagi besok itu sisa makanan lagi, mungkin nasi, biar dia itu kurang bau, ambil daun lagi atau pasir itu ya. Begitu kita mau besok nggak ada sampah, kita lihat ini basah apa kering. Kalau kering berarti itu dia tadi kita tambahkan air beras tadi, siram, jangan sampai becek, cukup dia dalam keadaan lembab. Agar apa? Agar mudah melatu, agar mudah membusuk. Kalau mau cepat dibalik, pakai tangan nggak apa-apa, pakai sarung tangan ada kantong. Kalau enggak digiliin aja, ya udah terbalik. Nah, gitu dia. Ini prosesnya mudah. Kalau yang mau lebih mudah lagi, lubangin. Dimana ibu-ibu tanam pohon kira-kira 1 meter, disitulah kita airnya sampai itu menjadi pupuk organik. Itulah yang namanya kita menyuburkan tanah kita kembali. Kalau sampah organik itu tidak dari makhluk hidup, dia tidak akan membusuk. Kalaupun membusuk terurai itu makan waktu yang lama. Untuk botol ini, kalau kita tidak bantu dengan tangan manusia yang peduli dengan sampah untuk membersihkan lingkungan, kita lihat ini sepele, namun ini memakan waktu yang lama terurai oleh alam secara alami. Bisa jadi 10 tahun kalau kita buang, ya kita buang ke halaman kita. Itu makan waktu 10 tahun. Seandainya saya umurnya 40 tahun, 50 tahun, saya masih menjumpai sampah yang saya buang. Kalau saya panjang umur, kalau saya tidak panjang umur, saya sudah meninggal, sampah saya masih ada. Kan seperti itu ya Bu. Yang kaleng ini kita pisahkan juga. Ini memakan waktu yang lama. Kalau kita tidak bantu untuk memilahnya, ini memakan waktu 60 sampai 80 tahun baru terurai oleh alam secara alami. Apabila kita tidak bantu untuk memasukkannya ke bank sampah atau ke proses industri daur ulang, dia akan memakan waktu yang lama mengotori bumi. Plastik ini apabila kita bakar memang hilang, namun perlahan-lahan dia akan meracuni bumi. Paling tidak yang tadinya kita punya tanah subur, tapi karena terkontaminasi dengan racun yang ada di plastik tanpa kita sadari, yang kadang-kadang ini juga merubah polusi udara. Sendiri kantongnya. Ini yang aqua gelas saya buat sendiri sama pipetnya, ya. Ini anggap ini tong sampah yang khusus anorganik. Maafnya ibu-ibu, saya bawa sampah ke sini. Karena materinya tentang sampah. Jadi saya, ya. Ini contohnya ini untuk sampah organik. Kami nanti mau di lapangan sana Pak. Ya. Ibu-ibu nanti kalau mau sambil nanya nggak apa-apa, langsung aja nanya gitu kan, karena kita ngobrol hari ini santai ya Bu ya. Jadi biar nanti ibu langsung dapat nih apa yang kira-kira mau tanya, silakan langsung tanya aja. Ini anggap ini sampah organik. Ini sisa-sisa dari dapur itu masuk ke sini semua. Yang ini sisa-sisa dari mungkin belanja, kantong plastik ya, jajan-jajanan mungkin kantong plastik bekas, roti, minuman anak-anak,
kaleng susu, kaleng sardin, ini masuk ke sini semua. Tong sampah yang khusus organik. Ini tutup botol apa? Mungkin ibu-ibu belum tahu dipilah, nggak apa-apa, semuanya masuk ke sini. Nanti kita coba proses. Kenapa dikantongin sendiri-sendiri? Ini aqua gelasnya saya campur dengan pipet, saya buang ke sini semua. Yang ini sini, ini khusus botol yang belum dipilah, saya masukin ke sini. Dengan adanya bank sampah, ini tidak dibuang, ini tidak lagi dibakar. Namun yang ini kita masukkan ke dalam buku tabungan. Ini contoh mudah. Apalagi kalau saya lihat lahan di sini masih lebar. Ibu-ibu bisa menghasilkan kompos, ibu-ibu bisa menghasilkan pupuk cair. Namun kita bertahap, karena mempelajari sesuatu yang baru itu tidak mudah membalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi kita sudah usianya bukan usia masih remaja ya. Kalau masih remaja mungkin ada kata bahasa belajar di atas, mengukir di atas batu. Tapi kalau sudah usia tua ini belajar melukis di atas air. Melukis tetap hilang, dilukis tetap hilang. Walaupun tetap ingat, besok sudah lupa karena usia. Tapi kalau anak-anak walaupun sulit apapun dia akan tergores, akan ada ingatan. Itulah ya peribahasanya. Jadi nanti jangan sampai ibu-ibu bilang saya nggak bisa gitu memilah sampahnya. Nggak apa-apa, yang penting mau aja perlahan-lahan. Kenapa? Kita nggak dipaksa untuk membersihkan sampah di rumah orang. Tujuannya ada bank sampah. Bank sampah ini membersihkan rumahnya sampah yang ada di rumahnya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu bilang ataupun ada nanti orang lain bilang, untuk apa sih masuk ke bank sampah, masa suruh jadi pemulung gitu ya. Salah nggak nih kalau kita membersihkan tempat tinggal kita, rumah kita sendiri dari sampah kita sendiri? Yang gitu nih Bu, kalau memang itu bermanfaat untuk diri kita dan rumah keluarga kita, kan nggak ada salahnya. Sampah yang tadinya kita buang, sampah yang tadinya kita bakar, dengan adanya bank sampah, dengan adanya ibu-ibu ikut bank sampah, sampah yang tadinya tidak punya nilai jual, yang ibu-ibu buang, setelah ikut bank sampah, walaupun nominalnya kecil, tapi sudah ada angkanya bersih. Tapi kalau tutup botol sama gelangnya itu tetap sudah bersih, karena dia punya sampah residunya ini yang kita buang ke tong sampah. Namun kalau nanti sudah tahu cara pengolahannya, nanti inilah yang bisa kita buat kerajinan tangan. Kita sudah tidak buang lagi ke tong sampah, kita sudah tidak bakar lagi, kita masuk ke bank sampah semua. Ini fungsinya memilah sampah. Sampahnya tidak bau kalau tidak tercampur dengan sampah organik. Tapi kalau tercampur, walaupun sampah sendiri, ibu-ibu jadinya jijik. Padahal sampah sendiri, bukan sampah saya punya loh. Sampah sendiri aja ibu-ibu jijik, apalagi sampah orang lain, kan gitu. Makanya dengan adanya bank sampah ini, kita merubah perilaku kita dan bertanggung jawab dengan sampah kita masing-masing. Bukan untuk membersihkan rumah orang lain. Tapi begitu ibu-ibu nanti sudah merasakan keuntungan, merasakan perilaku itu bisa menular kepada lingkungan, kepada masyarakat, nggak ada salahnya mengajarkannya juga. Contoh, pas ibu-ibu mau pergi wirid, jumpa sampah di tepi jalan, kira-kira ibu-ibu jadi pemulung atau ibu-ibu mau ngambil sampahnya? Kalau selama ini tuh abaikan aja. Gak ada salahnya, itu hak kita masing-masing ya Bu ya. Iya, namun Nanti mulung di sana Pak, kan lagi bola itu banyak sampah itu. ya, tapi saya nggak suruh mulung ya Bu. Dengan adanya bank sampah saya sudah bilang dari awal, jangan pulang nanti ibu-ibu dibilang pulang ke rumah, suaminya nengok atau anaknya nengok, ibu mama setelah pulang dari sosialisasi bank sampah kok. Kalau seandainya nanti ibu bisa punya temen nih di Tanjung Uban, sama-sama nasabah bank sampah Pensosmas, jadi ibu harus pahami juga bahwa bank sampah di Petistan Utara setiap kelurahan punya bank sampah masing-masing. Kami adalah bank sampah Pensosmas. Pensosmas itu adalah
makanya membedakan aja gitu, mempermudah kami juga gitu kan. Jadi kami gampang, nggak harus tahu namanya, tapi dengan ada yang kayak gini kan, oh ini yang nasabah Sri Kuala Lobam, ini nasabah di Utara gitu. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ayo pilah sampah sesuai jenisnya. Sampah kaca, plastik, kertas, organik harus dibuang terpisah. Kurangi sampah dengan pilah sampah. Kurangi sampah mulai dari rumah. Agar bumi bersih, hijau berseri, bumi rumah kita harus dijaga. Jangan sampai kotor dan rusak, itu tandanya aku sayang bumi. Kurangi sampah dengan pilah sampah. Kurangi sampah mulai dari rumah. Kurangi sampah dengan pilah sampah. Kurangi sampah mulai dari rumah. Dengan semangat membaca, kami tampil bergaya menuju masyarakat sejahtera, negeriku Indonesia Jaya. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial selalu siap sedia, bahu-membahu bersatu padu, wujudkan masyarakat yang maju. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. 1, 2, 3, mari melangkah bersama, tenaga penyuluh sosial. Tenaga penyuluh sosial.